waktu kurban. Tapi kan saya juga melewatin banyak kurban ya Pak Ustadz ya. Baik dulu cuma kirim, cuma beli, sampai ke ngonten, sampai akhirnya kurban dari diri sendiri sebagai seorang muslim Pak Ustadz. Tapi saya memang melihat ada banyak keanehan dalam kurban ini sendiri Pak Ustadz. Salah satunya adalah waktu kita beli, itu banyak orang makan timbangan lah dan lain sebagainya Pak Ustadz. Bahkan banyak katanya, banyak indikasi korupsi di sana Pak Ustadz. Sedangkan kita niatnya mau kurban Pak Ustadz. Tapi kita ngelihat, loh kok belinya nggak transparan, nggak sesuai bahkan katanya banyak seperti itu Pak Ustadz. Jadi itu kadang-kadang mengurungkan niat kita untuk kurban Pak Ustadz. Mungkin ini masalah berbeda dok ya. Tapi saya perlu berikan dokter satu kaidah syar'i sederhana. Dalam Islam itu kita dianjurkan menghakimi sesuatu secara nampak atau zahir namanya. Sekarang kalau saya datang ke satu yayasan sosial yang sudah dapat izin resmi dari pemerintah misalnya. Lalu saya mau mengalokasikan zakat mal saya. Ini zakat harta saya, tolong dialokasikan ya. Nah, kalau kita sudah kasih, udah selesai. Kita dicatat oleh Allah sudah menunaikan kewajiban kita. Kalau lembaga itu curang, dia nggak alokasikan, dia salah gunakan dana, mereka tanggung jawab di depan Allah. Oke. Nah, sama itu kalau ini contoh, kita tarik ke kasus tadi kurban. Saya sekarang datang ke satu lembaga, saya mau beli sapi ini. Berapa harganya? 50 juta. Yaudah saya bayar 50 juta ya. Mereka bilang saya tanya berapa beratnya? Oh beratnya 250 kilo. Ini contoh saja angkanya. Ya udah saya beli. Ternyata sapi itu kan sengaja diminumin air supaya lebih berat. Jadi harganya lebih tinggi. Itu cara mereka. Tapi saya tidak tahu itu. Maka saya dapat sesuai dengan niat saya. Mereka dapat sesuai dengan niat mereka. Okay. Mereka akan dihukum. Makanya kata Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Jadi kita nggak usah khawatir. Saya kadang-kadang kasih contoh lain di pengajian begini. Kalau dalam majelis, biasanya kami dalam majelis pengajian saya bilang, kalau dalam majelis ini ada tiba-tiba orang datang, terus dia menawarkan proposal masjid di satu daerah misalnya, anggap anggarannya 100 juta. Lalu kita menyetujui, semua kita nyumbang, satu orang 1 juta, misalnya 100 orang jadi 100 juta, sudah terkumpul. Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia bohong. Apakah kita rugi? Jawabannya tidak. Okay. Karena dibalas sesuai dengan niat. Kita niat bangun masjid, kita dapat pahala. Dia niat menipu, dia akan dihukum. Ini urusannya langsung sama Allah, sang pencipta. Jadi nggak bisa main-main soal gitu.